Oke, pada video kali ini kita akan membuat soal yang akan kita ujikan secara online menggunakan Bismart. Langkah-langkahnya akan kita pelajari. Di tampilan dashboard kawan-kawan di sebelah kiri ada di sini tulisan bank soal. Yang pertama kita coba klik bank soal. Ya, bank soal, kemudian di menu ini ada tulisan buat bank soal baru. Sini ya. Ini yang atas ini adalah template yang kita gunakan untuk membuat soal. Apakah soal umum, soal peminatan, atau soal agama. Itu templatenya. Templatenya biasanya berupa Excel. Oke, kita coba ya. Buat bank soal baru. Oke. Ini kode sekolah, silahkan diisi. Kemudian soal yang akan kita buat soal apa? Misalkan kita akan membuat soal tentang pelajaran IPA ya. Kemudian tingkatan sekolahnya, tingkatan sekolah apa? Kebetulan ini SMP. Kemudian jurusan, kalau di SMK biasanya ada jurusan, silahkan nanti di menu sebelumnya itu dimasukkan jurusan apa saja. Kebetulan ini SMP tidak ada jurusan. Kemudian kelasnya kelas berapa? Misalkan kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Karena nanti ketika ujian soal ini akan ditampilkan, nanti dia akan hanya bisa diakses oleh kelas ini. Kelas 7, kelas 8, atau kelas 9. Dan tidak bisa diakses oleh kelas yang lain. Oke, kode bank soalnya apa? Misalkan, oke, ini memang soal pedagogik ya, hanya sekedar sampel aja dalam membuat soal seperti apa. Oke, saya buat, misalkan saya pakai kodenya saja ini. Kemudian jumlah opsi jawaban, pilihan gandanya ada berapa? Ada 4 atau ada 5 gitu. Kemudian pilihan gandanya ada berapa soal yang akan ditampilkan. Nah, teman-teman jangan khawatir ketika memang membuat soalnya ada 100 soal. Boleh saja, nanti tinggal di setting yang mau ditampilkan ada berapa. Kalau 100 soal yang teman-teman buat, sedangkan yang mau diujikan hanya 50 soal, nanti sistem akan otomatis sendiri akan memilih 50 soal yang akan ditampilkan. Gitu. Nah, misalkan yang akan ditampilkan 50. Kemudian bobotnya berapa? Bobot ini tergantung apakah kita akan menampilkan soal esai atau tidak. Kalau ada soal esai berarti bobot pilihannya ini akan ditambahkan dengan bobot soal esai, itu nanti 100%. Apabila esainya tidak ada soal, berarti bobot soal esai 0. Berarti pilihan ganda bobotnya adalah 100. Kalau esainya ada 5 soal, misalkan kita buat bobotnya esainya 20, berarti bobot pilihan gandanya adalah 80 gitu. Oke, untuk kali ini kita buat esainya tidak ada sehingga bobotnya 0, pilihan ganda bobotnya 100. Oke, kita buat. Oke, sudah ya. Jadi soal yang kita buat nanti kita upload di sini. Nah, soalnya mana? Oke, kita download template-nya ya. Misalkan pelajarannya umum. Soal umum, bukan peminatan. Nah, ini kita udah download. Buka aja ini. Nah, seperti ini, agak berantakan memang ya. Nah, ini kita rapikan dulu. Nah, kalau ini udah rapih, nanti pakai aja terus yang ini, nggak perlu lagi kita download template.
Oke, ini kita hapus. Oke, sebelum kita hapus, saya jelaskan dulu ya. Untuk kolom B, ini ada jenis soal. Jenis soalnya ada pilihan ganda sama esai. Kalau soalnya pilihan ganda kasih kode 1, kalau esai kasih kode 2. Misalkan saya mau buat soal sebanyak 79 soal ya. Kebetulan saya punya 79 soal, berarti ini saya nomori dengan nomor 1 dan seterusnya sampai 79. Oke, kemudian karena soalnya pilihan ganda berarti saya pakai kode 1 dan seterusnya. Ini bisa diklik sini aja. Oke, kemudian ini soal bobotnya sebenarnya mudah, sedang, atau sulit. Nah, misalkan saya buat sejenis ya. Soal ini bobotnya semuanya sedang, berarti pakai kode 2. Oke, itu ya. Kemudian yang ini pada saat ujian, soal ini akan ditampilkan secara acak atau berurut nomor 1, 2, 3, dan seterusnya. Kalau dia acak, sistem akan mengacak. Bisa saja soal yang tampil pertama nomor 6, kemudian nomor 8, 13, 20, 1, 4, dan seterusnya. Acak kasih tulisan kode A. Kalau dia tidak acak, tulisannya T. Nah, misalkan ini pakai acak ya, saya mintanya diacak. Nah, ini soalnya nanti yang kita tampilkan. Nah, oke, ini nggak kita pakai ya. Oke, ini saya hapus. Sampai di sini saya jelaskan dulu. Oke, saya jelaskan di sini. Ini ada soalnya nanti di sini. Kemudian ini file jawabannya apa. Kemudian pilihan ganda nih ya. Ini A, pilihannya apa, B jawabannya apa, terus C jawabannya apa. Nah, ini untuk file jawab 3 ini apa? Ini filenya untuk pilihan ganda C. Misalkan ada file yang harus ditampilkan di pilihan ganda itu berupa gambar atau berupa suara, maka masukkan namanya di sini. Yang ini pilihan ganda untuk D ya. Ini saya kecilkan dulu biar nggak bingung. Kita pakai ini pilihan ganda A, B, C, ini D. Ini file yang tadi ya, gambar atau video atau audio yang mau kita pasang di pilihan ganda. Ini jawaban E. Oke, ini saya kecilkan aja. Itu. Nah, ini audio, yang ini audio apa nih? Ini audio di soal utama. Misalkan soal ini soal bahasa Inggris nomor 1. Nomor 1 itu ada tampilan suara yang bisa diklik siswa sehingga nanti akan didengarkan oleh anak dan soalnya ada di situ. Nah, ini kita masukkan nama filenya di sini. Nah, makanya ada formatnya di sini diberi nama format MP3, berarti ini audio. Kemudian kalau ada video yang mau ditampilkan di soal, bisa juga kita beri nama filenya, kemudian formatnya adalah MP4. Saya hapus saja ya. Kemudian gambar. Kalau gambar yang mau ditampilkan di soal, berarti formatnya adalah, oke, saya ganti. Nanti formatnya PNG ya. Kita pakai PNG. Itu. Ini saya hapus dulu. Nah, untuk kunci jawabannya nanti pakai kode 1, 2, 3, 4, 5. 1 untuk A, 2 untuk B, 3 C, 4 D, 5 E. Saya ulang lagi, 1A, 2B, 3C, 4D, 5E. Nah, untuk opsi jawaban juga bisa kita setting nih, mau acak atau tidak. Kalau acak, nanti sistem akan mengacak pilihan gandanya, sehingga siswa A
nanti soal nomor 1 jawaban A adalah apa gitu ya. Kemudian soal yang untuk siswa yang lain jawabannya bisa jadi A itu ada di B, B itu ada di E, dan seterusnya. Oke, misalkan saya pakai tidak acak, pakai tidak acak gitu ya. Dan gandanya saya tidak pakai acak. Saya berurutan saja. Oke, ini. Oke, udah selesai. Ini format. Iya, ada 2 cara pembuatan soalnya ya. Yang pertama, cara yang paling cepat yaitu dengan cara men-screenshot soal. Kemudian cara yang kedua adalah meng-copy paste soal dan pilihan-pilihan gandanya ke format Excel yang sudah kita download di template-nya tadi. Yaitu contohnya di sini. Copy, kemudian paste di sini. Tuh. Oke. Kemudian jawab 1 ini adalah pilihan gandanya. Jangan copy sampai pilihan gandanya dengan opsinya ya. Oke, saya buat wrap dulu. Oke. Kemudian pilihan D, kemudian ini pilihan C, kemudian yang ini pilihan D. Oke, dan seterusnya. Itu yang cara yang pertama. Agak lama, tapi kalau mau agak cepat yaitu cara yang kedua, yaitu dengan men-screenshot soal. Caranya adalah kita rubah formatnya menjadi PDF. Oke, kita buka soalnya. Nah, kita menggunakan Lightshot untuk men-screenshot. Klik ini. Misalkan saya beri nama pedagogi 1. Ini kita simpan di mana? Ya, kita buat folder di sini saja lah ya. Oke, kita lihat. Nah, ini hasil screenshotnya yang tadi. Lumayan terang. Ini akan tampil di smartnya nanti. Selanjutnya soal yang kedua, sama, lakukan screenshot, kemudian save as, klik aja di sini, ganti aja ininya 2. Oke, sudah 2 soal, mudah ya, cepat. Selanjutnya soal yang nomor 3. Selanjutnya soal nomor 4. Selanjutnya soal nomor 5.
Selanjutnya soal nomor 6, dan seterusnya sampai soal yang sejumlah soal yang teman-teman mau buat ya. Misalkan sampai 79 tadi, ya berarti sampai 79 dan seterusnya. Gitu ya. Mudah. Oke. Saya skip saja sampai semuanya sudah tersimpan ya. Oke. Oke, nah ini udah jadi nih. Dari soal nomor 1 sampai soal nomor 79. Dan langkah selanjutnya adalah kita kembali ke template yang tadi. Nah, template yang tadi ini ada pilihan ganda, kunci jawaban pilihan gandanya. Kita masukkan kunci jawaban dari soal yang tadi. Ya, ini kunci jawabannya, kita masukkan ke sini. Ke templatenya. Oke. Silahkan masukkan kunci jawabannya. Misalkan soal nomor 1 ini kunci jawabannya apa, misalkan yang 1 jawabannya jawabannya B, berarti nomor 2. Soal nomor berikutnya kunci jawabannya A, berarti 1. Soal nomor berikutnya kunci jawabannya D, berarti nomor 4. Soal berikutnya kunci jawabannya misalkan B, C, berarti nomor 3, dan seterusnya. Oke, sekarang kunci jawabannya sudah saya isi, dari nomor 1 sampai nomor 79. Nah, langkah berikutnya adalah kita masukkan nama file dari gambar yang kita screenshot tadi. Nih, saya kasih nama tadi pedagogik 1, pedagogik 2, sampai pedagogik 79 nama file soalnya. Sekarang kita masukkan di sini gambar ini. Ya, caranya gimana? Yaitu tulis saja di sini nama filenya, yaitu pedagogik 1, yaitu soal nomor 1 tadi di file ini ya. Nih, pedagogik 1. Kemudian diakhiri dengan nama formatnya, yaitu PNG. Kemudian selanjutnya di bawahnya pedagogik 2 PNG. Selanjutnya di bawahnya pedagogik 3 dan seterusnya. Agak lama ya. Nah, saya ajarkan cara cepatnya biar nggak terlalu lama seperti ini. Nah, cara cepatnya adalah kita buat aja di sini nama pedagogik 1, kemudian di sini pedagogik 2. Sudah sampai di situ aja. Kemudian ini kita teruskan ke bawah. Oke, jadi namanya pedagogik sampai pedagogik 79 namanya. Sesuai dengan nama file ini tadi. Pedagogik 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 79. Oke. Tapi akhiran PNG-nya belum ada. Maka kita coba masukkan di sini. Tipenya PNG ya. Titik PNG. Oke. Ini copy saja sampai ke bawah. Nah, kemudian kemudian di sini kita gabungkan nama file ini dengan menggunakan dan ini. Oke, jadi pedagogik 1 PNG. Ini kita teruskan sampai ke bawah. Oke, sudah jadi. Ini kita copy, pastekan di sini pakai paste special value. Ya, selesai. Yang ini kita hapus. Ini hapus. Oke, sudah jadi. Ini kita save, continue. Sudah. Kalau gitu kita upload ke mana? Ini kita masukkan ke sini ya, kita upload.
filenya mana tadi, ini ya. Oke, import. Oke, sudah selesai. Kalau sudah selesai, kembali ke bank soal. Di sini ada file pendukung soal. Nah, file pendukung soal ini kita isikan dengan hasil screenshot tadi, yaitu yang ini. Semuanya kita masukkan ke file pendukung soal, kecuali Excel-nya ya. Oke, tambah gambar. Oke, saya sarankan gambarnya jangan langsung banyak. Oke, buat saja 20-20 ya. Oke, sudah masuk semua. Lanjutkan sampai selesai. Dari 21 sampai 40. Oke, sudah semua? Oke, kalau sudah semua berarti sudah selesai. Kita sudah membuat soal satu ya, satu soal. Oke, kalau gitu kita bisa lihat dulu mana sih soalnya tadi ya. Oke, kita coba lihat. Nah, ini ya. Soalnya acak tapi opsinya tidak acak. Kita lihat soalnya. Nah, seperti ini. Ini soalnya. Kita nggak pakai audio, nggak pakai video. Jawabannya adalah, kunci jawabannya adalah C ya. Nah, itu untuk yang pertama, soal yang pertama. Oke, cukup di sini dan kita akan lanjutkan berikutnya adalah setelah pembuatan soal. Yang kedua, selanjutnya adalah video berikutnya adalah bagaimana mengujikan soal yang sudah kita buat tadi. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.